بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, pada pagi hari ini kita kembali akan belajar tentang tema. Kita akan belajar tentang tema 3, sub tema 2 tentang wujud benda muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, diharapkan dengan kita belajar tentang tema 3, sub tema 2, pembelajaran 1 dan 2 ini, yang pertama, dengan mengamati gambar tentang wujud benda, kalian dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan benda, kalian dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan membuat kesimpulan, kalian dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep wujud benda dengan tepat. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran tema 3, benda di sekitar kita, khususnya tentang wujud benda, Pak Guru ingin mengulang kembali apa yang dimaksud dengan benda. Beberapa waktu yang lalu kalian semua sudah pernah belajar tentang benda. Tentu kalian tahu apakah yang dimaksud dengan benda. Adakah kalian yang tahu apa yang dimaksud dengan benda? Betul. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Anak-anak, setiap benda memiliki wujud benda. Wujud benda adalah isi dari suatu benda atau zat. Kalau kalian menyentuh atau memegang suatu benda, maka kalian akan merasakan bentuk dan wujudnya. Nah, anak-anak, wujud benda ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Apakah yang dimaksud dengan benda padat? Adakah yang tahu? Benda padat adalah suatu benda yang berbentuk padat, mempunyai struktur yang kuat, kaku, tidak mudah berubah bentuk dan volumenya. Contoh, ini adalah meja. Meja ini sangat kuat strukturnya. Ya. Ini adalah kursi. Kemudian ini adalah pintu. Dan ini adalah jendela. Keempat benda ini termasuk ke dalam kelompok benda padat. Yang berikutnya anak-anak adalah benda cair. Benda cair adalah benda yang berbentuk cair, mempunyai sifat mengalir, basah, bentuk tidak tetap atau menyesuaikan tempat yang ditempatinya serta volume yang
tetap. Contohnya apa? Air, minyak, alkohol. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita ini anak-anak, ya, minyak, air, dan alkohol termasuk ke dalam kelompok benda cair. Kemudian berikutnya adalah benda gas. Benda gas adalah benda yang berbentuk gas dan mengisi ruang. Saat kalian berangkat ke sekolah naik kendaraan, ketika kalian melihat kendaraan di depan kalian, knalpotnya mengeluarkan asap, asap kendaraan ini adalah termasuk ke dalam gas. Begitu kalian melewati sebuah pabrik, terdapat kemudian cerobong asap, asap yang keluar itu adalah gas. Ketika kalian mendidihkan air, ya, setelah air mendidih kemudian muncul uap air itu adalah gas. Dan setiap hari kita bernapas dengan mengambil oksigen. Oksigen adalah gas. Nah, anak-anak, selain benda ini memiliki wujud, benda-benda ini juga memiliki sifat. Sifat antara benda yang satu dengan benda yang lain itu berbeda-beda. Benda padat dengan benda cair memiliki sifat yang berbeda. Benda cair dengan benda gas memiliki sifat yang berbeda. Benda gas dengan benda padat juga memiliki sifat yang berbeda. Sifat benda padat adalah bisa dipegang. Ini adalah meja, seperti Pak Guru contohkan tadi. Meja ini bisa dipegang. Yang kedua, bisa dilihat. Dan yang ketiga, bentuknya tetap. Ketika meja ini dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, dia akan tetap seperti itu bentuknya, tidak berubah. Dan yang berikutnya, sifat benda padat adalah tidak bisa dimanfaatkan, hanya bisa difungsikan. Kursi tidak bisa dimanfaatkan, tetapi kursi bisa difungsikan sebagai tempat duduk. Sifat benda yang kedua adalah sifat benda cair. Benda cair berbeda dengan benda padat. Kalau tadi benda padat, bendanya bisa dilihat, benda cair bisa dilihat, tetapi benda cair tidak bisa dipegang. Saat kita memegang gelas yang berisi air, yang dipegang adalah gelas. Airnya tidak bisa digenggam. Ya, itu. Jadi diulang kembali. Yang dipegang adalah gelas, bukan air, tapi airnya tidak bisa digenggam karena benda cair tidak bisa dipegang. Lalu bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Ketika air dari gelas dipindahkan ke dalam teko, maka dia akan berubah sesuai dengan wadahnya. Ya. Berikutnya, sifat benda cair adalah memenuhi celah-celah kecil. Ketika air mengalir, kemudian ada lubang-lubang kecil atau besar, kemanapun air itu berjalan, maka air itu akan memenuhi celah-celah kecil itu. Ya, karena sifat air itu memenuhi celah-celah kecil. Dan air ini memiliki sifat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Hujan turun dari atas langit, jatuh di dataran tinggi. Setelah jatuh di dataran tinggi, diserap oleh akar pohon kemudian dikeluarkan kembali melalui celah-celah dan akhirnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah melalui sungai. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang berikutnya adalah
benda gas. Benda gas ini sifatnya memenuhi ruang. Anak-anak, kalian sering melihat ketika kalian berada di dapur, itu ada yang namanya tabung gas. Tabung gas itu ada yang 3 kilo, ada yang 12 kilo. Nah, gas ini memenuhi ruang sesuai dengan kapasitas ruangannya. Tabung 3 kilo hanya bisa diisi oleh gas yang jumlahnya 3 kilo. Tabung 12 kilo hanya bisa diisi oleh gas yang beratnya 12 kilo. Nah, inilah sifat dari benda gas, memenuhi ruang. Kemudian ketika kalian menyambungkan antara gas dengan kompor gas, nah tiba-tiba ada satu celah yang belum tertutup kuat sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, bau ini hanya bisa dirasakan tetapi tidak bisa dilihat. Jadi sifat gas itu bisa dirasakan tetapi tidak bisa dilihat. Ya. Nah, yang berikutnya bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Jadi gas ini akan mengikuti bentuknya. Kalau bentuknya itu persegitiga, maka dia akan seperti segitiga. Persegi 4 seperti segitiga 4. Jadi sesuai dengan tempatnya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari sifat gas. Nah, anak-anak kalian tadi sudah belajar tentang pengertian benda, kemudian wujud benda, ya, pengelompokan wujud benda dan sifat-sifat benda. Yang terakhir yang harus kalian ketahui adalah setiap benda memiliki ciri. Cirinya apa? Ciri benda adalah memiliki massa dan ruang. Massa adalah banyak dan berat yang terkandung dalam benda. Setiap benda memiliki massa yang tidak sama. Ya. Benda yang satu dengan benda yang lain tidak sama beratnya, tergantung besaran ukuran dari masing-masing benda itu. Nah, untuk mengetahui massa suatu benda, kita bisa melihatnya dengan cara menimbang. Jadi ukuran berat suatu benda bisa kita lihat dengan cara ditimbang. Nah, anak-anak, selain ciri benda itu memiliki massa, juga memiliki ruang. Ruang adalah ukuran yang ditempati oleh benda. Benda yang kecil memiliki ukuran yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Nah, coba kalian lihat. Ini adalah sebuah contoh dari massa dan ruang suatu benda. Ada 2 buah bola. Yang satu bola terbuat dari karet, yang satu terbuat dari plastik. Bola yang terbuat dari karet akan memiliki massa yang lebih berat dibanding dengan bola yang terbuat dari plastik yang diisi gas. Sehingga ketika ditimbang, bola yang terbuat dari karet itu cenderung lebih berat. Dan bola yang memiliki ruang yang lebih besar memiliki volume yang besar dibanding dengan bola yang ukurannya kecil memiliki volume yang kecil. Sehingga ketika ditimbang, bola yang besar ruangannya akan lebih berat dibanding dengan bola yang kecil volumenya. Nah, anak-anak, dari apa yang Pak Guru sampaikan tadi, kalian bisa menyimpulkan bahwa benda itu memiliki wujud. Kedua, wujud benda dibagi menjadi 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang ketiga, setiap wujud benda memiliki sifat benda yang berbeda-beda. Benda padat berbeda dengan benda cair. Benda cair berbeda dengan benda gas dalam hal sifatnya. Dan yang keempat, benda memiliki ciri.
yaitu memiliki masa dan keluarga. Jadi apa yang Pak Guru sampaikan ini anak-anak, harapannya nanti kalian bisa menggali teks informasi tentang benda, kemudian kalian bisa mengelompokkan benda-benda itu sesuai dengan wujudnya masing-masing. Yang kedua, dengan mempelajari teks informasi, kalian bisa menyebutkan sifat-sifat yang ada dalam benda yang kalian amati. Dan yang ketiga anak-anak, kalian bisa membuat kesimpulan dari benda yang kalian lihat dengan menggunakan bahasa kalian berdasarkan pengamatan kalian. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.